Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 1000 kisah nyata. Pada video ini kita akan bercerita tentang perjalanan mencekam di jalur angker Solok Padang. Ini adalah cerita horor pengalaman mencekam melewati jalur angker yang tak pernah dilupakan. Aku pernah membayangkan seandainya perjalananku ketika itu menjadi perjalanan panjang yang tak berujung di jalur angker. Tepatnya pada tanggal 1 Mei 2017 silam, sekiranya pukul 22 waktu setempat. Ketika kulihat jam di layar KW-ku, mobil yang ayah kendarai bersamaku tengah melaju dalam perjalanan jalur Solok menuju Padang. Malam itu, udara di luar sangat dingin, jalanan sangat sepi, gelap, tidak ada lampu penerangan sepanjang jalan. Hanya cahaya lampu mobil yang kita tumpangi untuk memecah keheningan dan kegelapan malam. Aku yang terjadi ingin beristirahat sejenak, menjadi takut untuk membiarkan ayah menyetir sendiri. Ditambah, di luar hujan mulai turun. Ayah cukup sulit untuk melihat situasi jalan saat malam hari, apalagi diguyur guyuran hujan. Selain karena penglihatannya mulai kurang jelas, tentunya karena memang tidak ada pencahayaan lampu jalanan sama sekali. Kubuka gaweku untuk melihat Google Maps, sementara di luar hujan turun kian deras. Ayah beberapa kali melihat kaca spion mobil, seperti memastikan ada kendaraan lain yang melintas di jalanan ini. Namun nihil. Malam itu benar-benar sepi mencekam. Pohon-pohon di kanan dan kiri jalan seolah membawa perjalanan kami semakin dalam menuju kegelapan. Setelah beberapa kilometer perjalanan, kini kami melewati jalan yang penuh pohon-pohon besar di kanan dan kiri jalan. Sementara di balik pepohonan itu terdapat jurang yang begitu curam. Karena kami berdua, aku merasa harus tangkas menghadapi situasi apapun malam tersebut. Ayah yang berulang kali mengeluh akibat rabun membuatku sedikit cemas. Namun, kami merasa sedikit lega. Tak lama dari itu, terlihat dari kaca spion ada seberkas cahaya lampu yang mulai menyusul mobil kami yang kami kendarai semakin dekat, dan kami bisa melihat itu sebuah mobil Innova berwarna putih. Entah dari mana mobil tersebut muncul, sebab dari awal aku bisa memastikan bahwa tidak ada kendaraan lain selain mobil ayah. Tiba-tiba terang sekali mobil Innova putih itu menyalakan lampu yang terang sekali. Itu membuat ayah sedikit terbantu untuk melihat jalanan di depan yang diselimuti oleh kegelapan malam. Ayah memacu mobil mengikuti mobil itu yang menyalip kami. Selama 10 menit kami mengikuti. Aku merasa sesuatu yang aneh. Mataku terasa berat untuk tetap terjaga. Namun, aku berusaha untuk melawannya. Sementara ayah terlihat tetap berusaha membuntuti Innova putih tersebut. Samar-samar kulihat mobil di depan kami berbelok ke kiri. Sebelum aku benar-benar tak kuasa menahan kantuk yang menggelayut, aku cepat-cepat mencegat ayah yang ingin turut membanting setir ke kiri, mengikuti mobil yang di depan kami sebelumnya. Ayah sontak menginjak pedal rem. Dia tergelagap. "Ayah mau kemana? Kita mau pulang kan? Lurus saja ya. Tidak ada jalan belok ke sini," kataku. Aku sangat ingat jalan di sini. Tidak ada persimpangan. Hanya ada jalan lurus. Itu pun ketika aku melihat Google Map untuk kembali memastikan. Raut wajah ayah terlihat sedikit pucat. Aku mencoba menenangkan dia. Aku kembali meyakinkan bahwa tidak ada persimpangan di jalan ini. Ku ambil air minum dari dalam tas yang masih tersisa setengah. Kubuka matanya. Kubuka tutupnya lalu kusodorkan untuk ayah.
Di luar hujan masih turun deras. Kegelapan malam mengopongi kami, ditambah kabut putih menyelimuti membuat malam itu benar-benar kian mencekam. Sesaat kemudian bulu kuduku berdiri, ketika tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan dari balik pepohonan. Sesaat kemudian, suara tangisan itu berubah menjadi jeritan yang bikin nyaliku menciut. Suaranya melingking memecah keheningan malam. Kutengok raut wajah ayah. Aku rasa dia juga mendengarnya. Bergegas ayah kemudian menancap gas membawa mobil kami meninggalkan tempat tersebut. Setelah agak tenang, ayah melihat wajahku. "Nak, kamu lihat kan tadi ada mobil yang berbelok ke arah kiri?" Tanya ayah. "Nak, ayah serius. Ayah cuma mau memastikan kalau mobil Innova itu ke arah kiri," lanjut ayah. Aku menganggukkan kepala. Kupandangi raut wajah ayah yang tadinya santai kini berubah menjadi gelisah dan takut. Tidak seperti biasanya dia bersikap seperti ini. "Kenapa ya?" tanya balik. Ayah mengelus dada. Suasana hening sejenak. Udara di dalam mobil terasa gerah, sekalipun pendingin tetap menyala. Suara jeritan perempuan yang masih terngiang memacu detak jantungku hingga tubuhku merasa panas dingin. "Jalanan di sini angker," kata ayah. Setelah beberapa saat terdiam, "Di sebelah kiri kita tadi itu jurang." Ayah tahu itu, tapi ayah tidak tahu kenapa ingin mengikuti mobil tersebut. Ayah merasa seperti setengah tidak sadar. "Jika kamu tidak menghentikan ayah, mungkin kita sudah di alam yang berbeda saat ini, nak." Jelas ayah dengan nada suara yang sangat pelan. Sontak saja, bulu tengkukku kembali berdiri setelah mendengar pernyataan ayah. Ya, walaupun aku sebenarnya sudah tahu karena aku hafal jalan ini, tapi ini adalah pengalaman horor pertamaku. Aku belum pernah mengalami hal yang menyeramkan semacam ini. "Ayah, tapi tadi aku juga melihat seperti ada jalan lain, tetapi jalan itu pendek seperti terpotong," jelasku. "Iya, itu hanya khayalan. Mobil Innova yang entah kebetulan atau bukan itu seolah sengaja membuat kita nyaman, seakan-akan memimpin jalan mobil kita untuk menuju perjalanan panjang tanpa ujung dan kematian." Aku sangat bersyukur merasa Tuhan masih menyayangiku dan ayah pada malam itu. Jujur, tidak ada yang bisa mengungkapkan pada malam itu. Ayah juga menceritakan bahwasanya jalanan yang tadi kita lalui adalah jalanan angker. Setelah aku cari tahu, ternyata memang benar. Dari Solok menuju Padang, itu dikenal angker. Konon, sudah banyak yang memakan korban. Korban di sana rata-rata sepasang kekasih atau perempuan dan adik laki-laki. Adapun kasus seperti masuk jurang, kecelakaan, hingga hilang kendaraan dilalap oleh jalanan yang baru saja aku dan ayahku lewati. Mulai hari itu aku tidak pernah mau dan tidur ketika dalam perjalanan sebab traumaku malam itu. Jalanan dari Solok menuju Padang memang melewati hutan yang kanan kirinya terdapat tebing dan jurang yang dalam. Selama perjalanan tidak ada tikungan maupun persimpangan, jadi hanya jalanan lurus. Terima kasih yang dari Solok atau Padang yang suka berkendara malam tentu sangat tahu tentang jalan dari Solok menuju Padang. Jangan lupa untuk selalu berdoa saat kita berkendara. Kang Mas dan Mbak Yu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.